Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menetapkan fokus riset tahun 2026 pada ketahanan pangan, kebencanaan, dan teknologi strategis sebagai upaya mendukung pembangunan nasional. Berita selanjutnya adalah tentang pemerintah Kabupaten Bondowoso menggali potensi pajak dan retribusi daerah atau PDRD baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2026. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Dikutip dari antaranews.com, 12 Januari 2026 memberitakan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menetapkan fokus riset tahun 2026 pada ketahanan pangan, kebencanaan, dan teknologi strategis sebagai upaya mendukung pembangunan nasional. Di bidang pangan, BRIN mendorong peningkatan produktivitas komoditas utama, pengembangan varietas unggul, serta riset pangan masa depan seperti protein alternatif. Selain itu, BRIN juga memprioritaskan riset kebencanaan termasuk pengembangan teknologi pangan darurat dan penyediaan air bersih portable, serta penguatan riset teknologi strategis seperti kecerdasan buatan, energi, dan bioteknologi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Dikutip dari tribunjatimtimur.com pada tanggal 7 Januari 2026 memberitakan, pemerintah Kabupaten Bondowoso menggali potensi pajak dan retribusi daerah atau PDRD baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 melalui perubahan regulasi yang mencakup sektor peternakan hingga pertambangan. Salah satu kebijakan baru adalah penetapan retribusi inseminasi buatan atau IB sebagai objek retribusi disertai penghapusan biaya administrasi layanan publik, penyesuaian tarif pajak dan retribusi, serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Dikutip dari liputan6.com 9 Januari 2026 yang memberitakan bahwa Indonesia memacu hilirisasi dan keberlanjutan sektor perkebunan pada tahun 2026 untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing global. Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao akan memperkuat industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ekonomi nasional yang lebih kuat. Selain itu, strategi ini juga mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar melalui standar keberlanjutan agar produk perkebunan Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Dikutip dari kompas.id 8 Januari 2026 memberitakan bahwa ketahanan pangan 2026 menjadi babak baru yang menjanjikan setelah Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2025 yang membuka peluang surplus beras dan optimisme peningkatan kemandirian pangan nasional pada 2026. Keberhasilan ini menunjukkan perbaikan produksi, distribusi, dan stabilitas pasokan pangan
Meskipun tantangan seperti kebutuhan gizi masyarakat dan ketahanan terhadap guncangan, misalnya iklim dan distribusi, tetap harus dijawab melalui kebijakan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pemirsa, demikian Agronews hari ini.